Pukul 12 malam aku melihat berita kecelakaan pesawat di televisi. Begitu mendengar nama suamiku yang seorang pilot, masuk dalam daftar korban. Rasanya jantungku hampir copot. 5 menit kemudian, pintu rumah terbuka. Suamiku muncul dengan wajah pucat berkata, "Cepat buka surat ini sebelum polisi datang." Begitu kubuka dan kubaca isinya, aku langsung gemetar. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Hidup Punya Cerita kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jam sudah lewat tengah malam ketika aku akhirnya memutuskan buat nyalain TV. Rumah sepi, cuma suara hujan gerimis yang jatuh pelan di luar jendela. Aku sebenarnya sudah ngantuk, tapi seperti ada sesuatu yang bikin dada ini gelisah. Faris, suamiku, harusnya sudah pulang sejak maghrib. Tapi sampai jam 12 dia belum ngasih kabar apapun. Nomornya nggak aktif, pesan WhatsApp cuma centang 1. Sebagai istri pilot, aku sudah biasa dengan jadwal yang nggak menentu. Sudah biasa juga dengan rasa khawatir yang melekat kayak bayangan. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya lain. Ada dingin yang merayap ke kulitku, dingin yang bukan datang dari AC atau hujan, tapi dari firasat. Firasat yang dari tadi bilang, ada yang gak beres. Aku duduk di sofa sambil merapatkan selimut. Channel TV pindah-pindah sendiri karena remote yang kusentuh agak gemetar. Sampai akhirnya satu berita langsung bikin tanganku berhenti. Breaking news. Pesawat Garuda 970 mengalami kecelakaan dalam penerbangan Jakarta-Makassar. Darahku seperti berhenti mengalir. Sekujur tubuhku terisak-kaku. Aku refleks mengangkat tubuhku dari sofa, mendekat ke layar TV seolah bisa memastikan itu salah baca. Tapi tidak. Tertera jelas di layar, pesawat rute Jakarta-Makassar. Aku menelan ludah dengan susah payah. Itu rute Faris. Itu pesawat Faris. Tanganku langsung mencari ponsel yang tadi kutaruh di meja. Jari-jariku bergerak cepat, menekan nama Faris. Telepon berdering, sekali, 2 kali, lalu langsung mati. Bukan dialihkan. Mati total. Pundakku mulai bergetar. Ya Allah, jangan sekarang, jangan Faris, bisikku sambil menatap layar TV. Pembawa berita mulai membacakan data sementara korban. Kata-katanya seperti kabut panas yang mengaburkan ruangan tempat aku berdiri. Setiap hurufnya menusuk telinga. Pihak bandara melaporkan bahwa daftar awak dan penumpang yang masuk dalam manifest. Aku tak berani dengar, tapi mataku seperti dipaksa tetap menatap. Dan ketika tulisan itu muncul di layar, aku seperti jatuh dari ketinggian. Nama pilot, Faris Arya Pratama. Dunia langsung membeku. Jantungku seperti ditarik turun sampai ke perut. Napas terskat. Rasanya aku ingin muntah, ingin pingsan, ingin hilang dari tubuhku sendiri. Aku memegang mulutku dengan satu tangan, menahan teriakan yang hampir pecah. Lututku goyah sampai aku duduk jatuh di lantai. TV masih berbunyi, tapi aku cuma dengar suara-suara jauh yang tak bisa kupahami. Semua yang pernah kulihat di film, semua cerita istri pilot yang kehilangan suaminya, seketika jadi nyata di depan mata. Faris. Aku memanggil namanya seperti orang linglung. Faris, jangan begini, jangan kamu. Air mata menetes begitu saja. Hidungku panas, pandanganku buram. Dalam kepanikan itu, tubuhku bergerak sendiri menuju pintu. Entah mau kemana, entah mau ngapain. Aku cuma tahu aku nggak bisa diam. Tapi saat aku sampai di ruang tamu, pintu rumah terbuka. Dari luar, sosok yang sangat kukenal berdiri dengan pakaian basah dan wajah pucat bagai mayat yang baru dikeluarkan dari lemari es. Faris. Aku terperanjat seperti melihat hantu. Napasku putus. Faris. Dia tidak menjawab. Dia cuma menatapku dengan mata besar yang tampak kosong, seperti masih berada di tempat yang jauh. Rambutnya basah, jaketnya kotor seperti habis jatuh atau merangkak dari tempat gelap. Aku tidak langsung memeluknya, bukan karena takut, tapi karena syok. Otakku tidak mampu memproses dua kenyataan yang bertabrakan sekaligus. Berita yang menyatakan dia korban,
dan dia yang justru berdiri di depan pintu rumah. 5 detik berlalu tanpa suara. Hanya detak jantungku yang memukul-mukul tulang rusuk. Akhirnya dia melangkah masuk. Kakinya berat, seperti menahan tubuh yang jauh lebih lelah dari sekadar perjalanan kerja. Tangannya gemetar saat mengusap wajahnya. Alia, suaranya parau. Aku, pulang. Ferris. Aku langsung menghampiri dan memegang wajahnya. Jia Jingjing. Sangat dingin. Seperti es batu yang baru diangkat dari freezer. Kamu dari mana? Aku lihat berita, ada kecelakaan, nama kamu, suaraku patah-patah. Aku pikir kamu. Jia Menunduk. Dari balik saku jaketnya, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil yang kusam, seperti sudah diremas berkali-kali. Ini, katanya lirih. Aku nggak tahu harus bilang apa. Baca saja. Aku menelan ludah. Tangan kiriku meraih amplop itu, sedangkan tangan kananku masih menggenggam pergelangan tangannya, seolah memastikan dia benar-benar ada. Amplop itu tipis. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada cap pos. Hanya amplop biasa, tapi entah kenapa aku merasa berat saat memegangnya. Berat seperti memegang rahasia yang seharusnya tidak kubuka. Saat aku membuka lipatannya, sebuah kertas terlipat keluar. Tulisan tangan. Tulisan yang langsung ku kenal. Tulisan Faris. Aku membaca baris pertama. Untuk Alia, istriku. Kalau kamu membaca ini, aku mungkin tidak akan pulang. Dadaku langsung mengencang. Jantungku seperti diperas. Tangan Faris tiba-tiba menggenggam lenganku kuat-kuat, seakan dia ingin bilang sesuatu tapi tidak punya tenaga. Aku melanjutkan membaca. Maafkan aku. Pesawat yang aku terbangkan akan jatuh dalam waktu 12 menit dari aku menulis ini. Kepalaku langsung mendongak menatap Faris. Tatapannya kosong. Seolah dia sendiri takut dengan apa yang kubaca. Aku melanjutkan membaca lagi, lebih hati-hati kali ini, bibirku bergetar. Jika aku pulang malam ini, Jantungku berhenti. kata-kata itu membuat tenggorokanku mengering. Itu bukan aku. Kertas di tanganku jatuh. Sedangkan amplopnya langsung terlepas. Ruangan seketika terasa sesak. Faris berdiri di hadapanku, pucat, bibirnya gemetar, tubuhnya seperti kehilangan kepastian. Alia, katanya pelan, suara serak seperti baru belajar bicara. Aku nggak pernah nulis surat itu. Aku mundur setengah langkah. Bukan takut, tapi bingung. Sangat bingung. Aku nemu ini, sambungnya, di kursi pilotku. Di cockpit. Pas c'est bel homme qui en caton. Aku, bahkan gak sempat buka amplopnya sebelum turun. Turuan. Alangka Liri. Jia mengganggu. Aku turun dari pesawat. Sesuatu, bilang aku harus turun. Dari intercom. Suara yang bukan suara manusia. Aku terpaku. Tidak tahu harus percaya apa. Tidak tahu harus merasa lega, takut, atau marah. Yang ku tahu hanya satu. Suami yang berdiri di hadapanku ini, baru pulang dari sesuatu yang tidak seharusnya dia tinggalkan hidup-hidup. Dan dia membawa sesuatu yang seharusnya tidak kembali ke rumah. Aku duduk di sofa sambil memegang kertas itu, merasa seperti sedang menggenggam bukti kejahatan yang belum ku tahu bentuknya. Tangan kananku masih gemetar, dan aku bisa merasakan detak jantungku berdetak cepat sampai telingaku berdenging. Faris duduk di depanku, tapi jaraknya terasa sangat jauh. Bukan karena jarak fisik, tapi karena sesuatu di dalam dirinya terasa berbeda. Dia menatapku, tapi tatapannya bukan tatapan Faris yang biasanya pulang kerja sambil nyari teh hangat. Mata itu kosong, seperti sedang menahan sesuatu di dalamnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Faris, kamu bilang kamu nggak nulis surat ini. Jia menggeleng pelan. Sumpah, Li, aku nggak pernah nulis itu. Aku nemuin amplopnya waktu mau duduk di kursi pilot. Pas aku buka pintu kokpit, amplopnya sudah di situ. Siapa yang taruh? Tanyaku refleks. Faris menatapku dengan mata yang jujur atau takut. Aku tidak bisa membaca. Aku nggak tahu, dan itu yang bikin aku tambah takut. Aku meremas amplop yang ada di pangkuanku. Terus kamu bilang tadi intercomnya ngomong?
Ferris mengangguk. Aku mau mulai cek panel. Kan? Tiba-tiba seluruh sistem kokpit mati total. Lampu padam, layar gelap, kayak pesawatnya dicabut nyawanya. Terus intercom tiba-tiba nyala sendiri. Padahal pesawat belum start, belum ada listrik cadangan yang aktif. Tapi suaranya. Gia Berinci. Tenggorokannya bergerak naik turun. Aku menunggu, tapi dia hanya menutup wajah dengan kedua tangan. Aku masih, kedengeran jelas di kepala aku, katanya lirih. Suaranya berat. Lambat. Kayak orang yang ngomong sambil nahan napas. Dadaku ikut sesak. Dia bilang apa? Ferris menggangkut wajahnya perlahan. Bola matanya berkaca-kaca, tapi bukan air mata karena sedih. Lebih seperti ketakutan yang sudah terlalu lama disimpan. Gia bilang, kamu harus turun. Sekarang. Kamu bukan yang seharusnya naik malam ini. Aku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Listrik di rumah mendadak berdesir, seperti nyaris mati. Aku mencoba mencerna ceritanya, tapi terlalu banyak yang mustahil, terlalu banyak yang gak masuk akal. Aku istri pilot, aku tahu persis standar keamanan pesawat. Intercom gak mungkin nyala tanpa daya. Panel gak mungkin mati begitu saja tanpa alarm. Dan gak akan pernah ada suara gaib yang muncul di kokpit. Tapi suamiku di depan mata. Keringat dingin membasahi tengkanya. Dan surat itu ada di tanganku, dengan tulisan tangannya sendiri. Alia, Faris bersandar keskiviikko sofa, tangannya menutupi matanya. Aku gak ngerti apa yang aku alami. Tapi waktu masuk kokpit, aku langsung merasa kalau aku gak sendirian. Aku terdiam. Ruangan jadi sunyi. Bahkan suara hujan pun seakan hilang. Apa kamu lihat seseorang? Tanyaku pelan. Ferris menggeleng pelan. Bukan lihat, tapi ngerasa dilihatin. Dari belakang. Dari samping. Dari kursi co-pilot. Kayak ada yang duduk di situ. Tubuhku langsung kaku. Terus aku keluar. Lanjutnya, Lori. aku nggak sempat mikir apa-apa. Langsung turun dari pesawat. Dan ketika aku turun, lampu landasan di terminal bagian itu padam sepersekian detik. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kayak pesawat itu, nyedot listrik bandara. Faris hanya memandangku. Tidak menjawab, tapi aku tahu dia punya pikiran yang sama. Aku meremas sudut sofa, mencoba menenangkan nafasku. Tapi semakin berusaha tenang, semakin aku sadar betapa janggalnya semua ini. Kalau Faris benar turun sebelum keberangkatan, kenapa berita menyatakan dia masuk daftar korban? Siapa yang sebenarnya ada di pesawat waktu itu? Kepalaku mulai berputar. Alia, Ferris memegang tanganku. Sentahannya dingin. Aku takut. Aku menoleh ke arah suamiku, hatiku seperti diremas. Dia jarang mengaku takut. Dalam hidup kami, dialah yang selalu bikin aku merasa aman. Aku juga, gumamku. Faris menghela napas panjang, lalu memegangi kepalanya seolah menahan pusing yang berat. Sejak turun dari pesawat itu, rasanya kayak ada sesuatu yang ikut keluar. Apa maksud kamu? Tanyaku cepat. Dia tidak menjawab. Dia memejamkan mata sambil mengusap tengkuknya, seolah mencoba mengingat sesuatu yang kabur. Aku dengar langkah kaki, katanya perlahan. Pas aku jalan menuju pintu keluar bandara. Padahal lorongnya sepi. Tapi aku dengar langkah kaki di belakangku. Kayak ada yang ngikut. Aku menelan ludah yang rasanya seperti batu. Kamu lihat? Ferris menggeleng. Enggak. Tapi aku dengar jelas. Semakin dekat, semakin cepat. Kayak seseorang lari kecil di belakangku. Tapi setiap aku noleh, enggak ada siapa-siapa. Ruangan kembali terasa lebih dingin dari sebelumnya. Faris tiba-tiba bangkit berdiri. Aku mandi dulu, ya. Rasanya tubuhku kotor, kayak habis jalan di tempat yang salah. Aku hanya mengangguk, meski hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang janggal dengan caranya berdiri. Jalannya pelan, seperti berat. Dan saat melewati lorong menuju kamar mandi, punggungnya terlihat lebih membungkuk dari biasanya. Seolah tubuhnya menanggung beban yang bukan miliknya. Setelah suara sahur terdengar, aku kembali menatap surat itu. Rasanya aku bahkan takut menyentuhnya lagi.
Tapi rasa penasaran mendorongku untuk mengambilnya. Tulisan Faris sangat jelas. Tidak mungkin dipalsukan. Huruf-hurufnya selalu punya ciri khas. Miring sedikit, tekanan kuat di huruf T. Aku membaca lagi kalimat terakhir surat itu. Kalimat yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Jika aku pulang malam ini, itu bukan aku. Aku memejamkan mata erat-erat. Dan untuk pertama kali sejak Faris pulang, muncul pertanyaan yang langsung menusuk ke dadaku. Yang barusan masuk rumah, benar-benar Faris? Aku menggigit bibirku, berusaha menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku tidak mengenali suamiku sendiri. Wajahnya, suaranya, caranya menghela napas. Semua itu Faris. Tapi ada sesuatu yang tidak sama. Aku menoleh ke lorong. Shower masih menyala. Uap tipis keluar dari celah pintu kamar mandi. Dan tiba-tiba, ada suara lain. Bukan suara air. Bukan suara Faris. Suara pelan, seperti seseorang berdiri terlalu dekat ke pintu dan berbisik. Alia. Aku spontan berdiri. Jantungku langsung terasa mau copot. Itu bukan suara Faris. Itu suara lain. Suara yang berat, serak, dan seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. Aku mematung. Shower tetap menyala. Tapi suara itu muncul lagi. Alia, kamu dengar aku? Tubuhku gemetar. Aku mundur satu langkah. Kemudian satu lagi. Tangan kiriku meraih meja secara refleks. Kertas surat itu terlepas dan jatuh ke lantai. Tepat saat pintu kamar mandi bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang menyentuhnya dari dalam. Aku menahan napas. Henning. Lalu Faris keluar sambil mengeringkan rambutnya. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Li, katanya. Kamu hancur-hancurin apa di sini? Dari tadi aku dengar suara benda jatuh. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap pintu kamar mandi di belakangnya. Karena saat Faris keluar, shower di dalam kamar mandi masih menyala. Dan itu bukan mandi otomatis. Faris tak menyentuh keran apapun. Aku perlahan memundurkan tubuhku. Suamiku masih menatapku dengan ekspresi bingung. Alia? Kamu kenapa? Kok ngeliatin aku begitu? Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Karena aku baru sadar. Faris keluar dari kamar mandi. Tanpa membawa bayangan di lantai. Aku masih duduk di lantai ruang tamu. Amplop itu terbuka di pangkuanku. Tanganku dingin, tapi kepalaku panas. Suamiku berdiri di depan pintu, memegangi kusen seperti orang yang baru keluar dari liang kubur. Ada sesuatu di wajahnya, bukan sekadar pucat. Lebih kayak kosong. Mas, suaraku serak. Ini, apa maksudnya? Dia tidak menjawab. Matanya hanya menatap lemariku yang berada di pojok. Lemari tempat aku menyimpan semua dokumentasi rumah tangga. Buku nikah, fotokopi kakak, kartu keluarga lama, dan surat-surat yang mungkin cuma aku yang peduli. Di dalam amplop itu, ada surat dari aku, katanya lirih. Tapi bukan dari aku yang ini. Aku spontan merinding. Ada hawa dingin lewat begitu saja, seperti pintu kamar mandi yang dibuka di tengah malam. Aku kembali melihat surat itu. Tulisan tangannya persis, presisi, rapi, miring sedikit, huruf T-nya selalu terlalu pendek. Tapi kalimat pertama di surat tersebut membuatku merasa kayak ditarik dari dalam tubuh. Jangan percaya, aku, yang pulang malam ini. Sesaat lagi, dia akan meminta sesuatu. Jangan kamu kasih. Sejinian siapnya. Suamiku, yang berdiri tidak jauh dariku, langsung terduduk. Tangannya menyetap wajahnya. Tapi suaranya bukan suara orang yang bingung. Lebih mirip orang yang ketakutan setengah mati. Aku nggak mau dia datang ke rumah ini lagi. Gumamnya. Aku menelan ludah. Siapa? Perlahan, suamiku menyerangkan tangannya. Tatapannya kosong. Jelas kosong. Tapi bibirnya bergerak perlahan, seperti berat banget untuk mengatakannya. Dia, yang seharusnya mati di pesawat itu. Dadaku terasa sesak seketika. Aku refleks menoleh ke televisi yang masih menyala. Berita kecelakaan itu sedang menampilkan daftar nama pilot dan kru, termasuk nama suamiku. Tapi di bawahnya,
ada tulisan kecil yang baru kutangkap sekarang. Jenazah pilot belum ditemukan. Suamiku menarik napas gemetar. Dan kalau aku mati, berarti yang pulang ke kamu tadi bukan aku. Henning. Rumah jadi sunyi seperti masjid setelah adzan subuh. Sampai tiba-tiba, Tuk, tuk, tuk. ada yang mengetuk pintu depan. Dan suamiku, yang duduk di lantai, mendadak memucat seperti kapur. Jangan buka, bisiknya. Dia balik. Aku membeku. Pintu diketuk lagi, lebih keras. Tuk, tuk, tuk. Dan kali ini, dari sela-sela itu, terdengar suara. Mas, aku ketinggalan amplopnya. Suara suamiku. Persis. 100%. Aku tercekik napas. Sementara suamiku yang ada di dalam rumah menatapku. Dengan wajah ketakutan yang tidak pernah kulihat seumur hidupku. Suara di luar pintu itu bikin kulitku merinding seketika. Nada, intonasi, bahkan cara manggil, Mas, Nya, semua sama persis dengan suamiku. Padahal suamiku yang asli, atau yang aku harap asli, sedang duduk ketakutan di ruang tamu. Tuk, tuk, tuk. Lebih keras. Lebih sabar. Seperti orang yang tahu pasti kita ada di dalam. Sayang, tolong Buchanan. Dingin banget di luar. Aku tidak berani bergerak. Napas suamiku yang di dalam rumah makin cepat. Jangan dengerin dia, katanya lirih. Itu bukan aku. Bukan manusia. Aku menutup mulutku dengan tangan. Jantungku berdetak kayak mau jebol. Semua yang terjadi terasa nggak masuk akal. Tapi horor memang jarang minta izin buat masuk akal. Suara di luar itu mulai berubah lebih lembut. Seolah mencoba menenangkan hatiku. Aku cuma mau jelasin, kenapa pesawat itu harus jatuh. Aku spontan menatap suamiku yang ada di dalam rumah. Dia geleng cepat, matanya melebar. Jangan buka ah. Tuk, tuk, tuk. Sekarang dibarengi suara gesekan, seperti kuku panjang menyeret permukaan kayu pintu. Mas, aku bisa dengar kalian bisik-bisik di dalam. Katanya, kalau kamu nggak buka pintu, aku buka sendiri. Suamiku langsung bangkit setengah berdiri, lalu meraihku dan menarikku ke belakang sofa. Duduk. Jangan bersuara. Jangan liatin pintu. Aku gemetar. Aku takut, Mas. Dia menempelkan jarinya ke bibirku. Aku juga. Tapi kita nggak boleh kelihatan takut. Makhluk itu makin kuat kalau kita panik. Dari balik pintu, suara suamiku berubah halus, terlalu halus. Sehalus seseorang yang sedang tersenyum tanpa bibir. Kamu tahu kenapa aku datang? Karena dia. Suara itu meninggi sedikit. Nggak seharusnya balik hidup-hidup. Seketika suamiku memelukku. Dia mau nyeret aku kembali. Bisiknya. Tiba-tiba. Street. Ada bayangan hitam merayap kecil dari celah bawah pintu. Bentuknya kayak asap, tapi lebih pekat, lebih hidup. Aku spontan menutup mulut menahan teriakan. Bayangan itu bergerak perlahan ke arah kami. Seperti sedang mencium bau ketakutan. Suamiku mencengkeram tanganku begitu kuat sampai rasanya seperti dipatahkan. Jangan gerak, jangan napas keras-keras. Tapi tepat saat bayangan itu hampir menyentuh kaki kami. HP-ku bergetar keras dari meja. Notifikasi WhatsApp. Grup keluarga. Dan suaranya nyaring sekali. Bayangan itu berhenti. Lalu menoleh ke arah sumber suara, meski dia tidak punya wajah. Dari balik pintu, suara suamiku tertawa pelan. Jadi kalian di situ. Tuk, tuk, tuk. Kini suaranya berubah seperti seseorang yang sangat tidak sabar. Sayang, buka pintunya. Aku pengen lihat siapa yang kamu sembunyiin di dalam rumah kita. Suamiku memelukku makin erat. Dia udah tahu, dia bakal masuk. Dan di detik itu, handle pintu mulai berputar. Perlahan. Pelan. Pasti. Klik. Handle pintu itu terus berputar. Pelan, seperti seseorang yang sengaja mau bikin kami takut sampai lutut gemeter sendiri. Aku bisa ngerasa detak jantung suamiku nabrak punggungku. Dia memelukku dari belakang, kayak nahan aku biar nggak lari, padahal aku sendiri hampir susah berdiri. Klik. Handle berhenti.
Swasana mendadak suani. Sunyi yang bikin telinga berdenging. Aku menahan napas. Jangan-jangan dia udah masuk ke mode lain, yang lebih berbahaya. Tiba-tiba, Brokok. kita berdua langsung terlonjak. Pintu bergerak dikit, kayak ditendang dari luar. Cuma sekali, tapi cukup kuat buat pakung selnya ngeluarin bunyi ringkih. Hah? Suamiku ngos-ngosan, matanya udah kayak orang ketakutan setengah mati. Aku nggak tahu dia bisa fisik atau enggak, tapi kalau pintunya jebol, kita tamat. Aku beneran ngerasa mau pingsan. Tapi di saat panik memuncak, sesuatu aneh banget terjadi. Suara di luar berhenti total. Lalu terdengar suara lain, suara langkah kaki berjalan perlahan, menuju jendela ruang tamu. KREK. 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 Seolah ada seseorang jalan sambil ngesot pelan, tapi berat. Suamiku langsung nutup mulutku dengan telapak tangan. Dia nyari celah, jangan lihat ke jendela. Tapi, refleks itu susah dikalahkan. Aku ngelirik dikit. Dan Tuhan, ada bayangan tinggi banget berdiri di balik tirai. Tingginya hampir 2 meter, tapi bentuk kepalanya miring. Kayak pata. Aku langsung nutup mata, badan gemeter. HHH sayang. Suara lirih itu kali ini datang dari jendela. Kenapa kamu ngumpet? Aku cuma mau pulang. Suamiku memeluk kepalaku keskiviikko dadania. Bukan aku, jangan percaya apapun yang dia bilang. Lalu, bayangan itu berhenti. Diam. Menunggu. Sampai Tets. setetes cairan jatuh ke lantai ruang tamu, tepat di antara kami. Merah. Jelap. Packet. Darah. Aku menatap suamiku dengan panik. Moss. Kamu berdarah? Dia buru-buru ngusap hidungnya, tapi darahnya ngalir makin deras. Hidung, mata, bahkan dari telinga. Sila tubuhnya pelan-pelan menyerah. Dia udah makin dekat. Suamiku berbisik makin lemah. Kalau aku pingsan, jangan tinggalin aku, apapun yang terjadi. Brokok. Jendela tiba-tiba bergerak, seperti dihantam sesuatu dari luar. Dan kali ini, suara itu berubah total. Bukan lagi suara suamiku. Lebih dalam. Lebih tua. Libi, Haus. Buka pintunya. Suara itu bikin bulu kuduk berdiri dari ujung rambut sampai tumit. Dan sebelum aku sempat berpikir, suamiku ambruk ke lantai, darahnya makin banyak, mulutnya penuh busa merah. Sayang, jangan, bukain. Jia pingsa. Dan aku sendirian. Dengan sesuatu yang mencoba masuk, dan sesuatu lain yang mati-matian pengen nyeret suamiku. Tuk. Pintu kembali diketuk. Pelan. Pasti. Menunggu. Aku beneran gak tahu lagi harus gimana. Suamiku tergeletak di lantai ruang tamu, pucat, berdarah, dan napasnya setipis bisikan. Di luar, sesuatu yang memakai suara suamiku masih berdiri di balik pintu. Diam. Menunggu. Sabar seperti makhluk yang tahu korban akhirnya akan menyerah. Tuk. Ketukan itu berubah kalem, tapi justru lebih bikin bulu kuduk berdiri. Kayak dia lagi senyum sambil ngetuk pelan, pura-pura ramah. Aku menelan ludah. Aku harus ngelakuin apa, Mas? Tapi suamiku nggak nyaut. Tubuhnya lemis kayak kain basah. Aku merangkak pelan, nyari ponsel yang tadi bikin ketahuan. Untungnya jatuh di bawah meja kecil dekat sofa. Tapi pas aku ambil, layar ponsel otomatis nyala, dan satu notifikasi baru muncul. Satu pesan baru dari Mas Dimas Hati Merah 2. Aku membeku. Perlahan, tanganku gemetar membuka chat itu. Sayang, pintunya jangan dibuka. Aku bentar lagi sampai rumah. Aku menjatuhkan ponsel. Otakku langsung ngeblank. Kalau suamiku yang ini bukan Dimas, terus siapa yang barusan kirim pesan? Dan yang lebih gila lagi, siapa yang berdiri di belakang pintu dari tadi? Aku mundur perlahan. Pintu depan tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada sesuatu nempel di permukaannya. Saya Aang, suara itu berubah lebih berat. Kamu ngebales aku nggak? HM? Aku menahan napas. HP-ku di lantai tiba-tiba getar lagi. Aku melirik sekilas. Masuk 2 pesan baru. Dari nomor yang sama.
Dari suamiku. Tapi salah satu isi pesannya bikin darahku berhenti mengalir. Jangan percaya apapun yang pakai wajahku. Pesan kedua, foto. Foto pintu rumah kami. Dengan sudut pandang seseorang yang berdiri di luar. Aku langsung tutup mulut. Tangan gemetar. Kepala seperti mau pecah. Berarti, yang ngirim pesan ini, lagi berdiri di depan pintu, ngambil foto itu, barusan. Sayang, suara yang di balik pintu mendadak jadi lebih manis. Kok kamu gak bukain? Capek lo aku berdiri lama-lama. Aku merangkak ke arah suamiku. Napasnya masih ada, walau pelan banget. Aku tepuk pipinya. Mas, bangun. Mas, tolong bangun. Dia membuka mata sedikit. SSS, suratnya. Ambil, di saku jaket. Surat? Ada surat lain? Aku langsung merogoh saku jaket suamiku. Ada sebuah amplop kusam, lebih kecil dari yang pertama, warnanya agak coklat tua. Begitu aku buka, cuma ada satu kalimat. Tulisannya persis tulisan suamiku. Tapi terlihat seperti ditulis terburu-buru, tinta pulpen belepotan. Yang di dalam rumah, itu bukan aku. Aku menatap suamiku, yang tergeletak di lantai. Pelan-pelan, matanya terbuka penuh. Tapi ekspresinya beda. Lebih dingin. Lebih hitam. Dan dia tersenyum kecil. Senyum yang bukan senyumnya. Dari balik pintu, suara yang mirip suamiku tertawa pelan. Seolah mengerti sesuatu baru saja pecah di kepalaku. Tuk, tuk, tuk. Sayang, pilih aku atau dia. Aku terjebak. Di antara dua, suami. Yang satu di luar pintu. Yang satu di depanku. Dan aku nggak tahu mana yang manusia. Dan mana yang bukan. Aku nggak pernah nyangka hidupku bakal berubah jadi mimpi buruk kayak gini. Di depan mataku, dua sosok yang sama-sama mengaku suamiku hadir di malam yang sama. Satu di luar pintu, satu lagi tergeletak di lantai. Dan keduanya, jelas bukan sepenuhnya manusia. Aku masih memegang amplop kedua, yang bilang makhluk di dalam rumah bukan suamiku. Tapi bagaimana kalau justru itu jebakan? Bagaimana kalau makhluk di luar yang menulisnya? Bagaimana kalau suamiku yang asli justru di lantai, sekarat, butuh aku? Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan itu makin ritmis. Tenang. Percaya diri. Seolah dia yakin pintunya cuma soal waktu. Aku capek nunggu, sayang. Suara itu melengking halus dari balik pintu. Aku masuk ya. Gagang pintu kembali bergerak. Namun kali ini, ada suara retakan halus. Kayak kayu pintu dipaksa patah dari dalam. Aku langsung menjerit kecil dan menutup mulut. Mas, bangun, aku menggoyang tubuh suamiku di lantai. Kalau kamu manusia, bangun, Mas. Please. Mata suamiku yang di lantai bergerak sedikit. Pelin. Seolah berusaha sadar. Tapi saat kelopak matanya kebuka separuh, aku dapat sesuatu yang bikin darahku berhenti mengalir. Pupil matanya memanjang. Mirip mata kucing gelap yang melihat mangsa. Dia tersenyum, sangat pelan. Takut ya? Aku langsung merangkak mundur tanpa sadar. Aku, bukan kamu. Suamiku, orang yang menyerupainya, bangkit perlahan. Gerakannya patah-patah, seperti sendi-sendinya baru belajar dipakai. Suara dari luar mendadak terbahak. Berdetak-detak. Tawa yang terlalu mirip manusia, tapi juga terlalu tidak manusia. Bagus, akhirnya kamu lihat aslinya dia. Aku terjebak. Antara dua, suami, yang sama-sama bukan manusia. Atau, salah satunya mungkin manusia, tapi sedang disiksa sampai berubah bentuk. Makhluk di lantai berdiri sempurna sekarang. Badannya tegap, bahkan hampir stabil. Tapi ada satu hal yang bikin aku ingin pingsan. Tulang punggungnya bergerak. Menonjol. Naik turun seperti sesuatu di dalamnya sedang berusaha keluar. Aku haus, katanya. Sudah terlalu lama. Pintu mendadak bergetar keras. Brokok. Sayang. Pilih aku. Suara di luar teriak keras. Atau aku dobrak pintunya sekarang. Aku mundur sampai punggungku nempel ke dinding. Jantungku kayak habis dikejar mobil truk. Makhluk, suamiku,
yang di dalam mulai melangkah perlahan ke arahku. 1 langkah. 2 langkah. Tatapannya kosong tapi mengincar. Seperti binatang lapar. Sementara sosok di luar pintu sekarang teriak sambil menghantam pintu dari luar. Brockok. Brockok. Kayu pintu retak. Aku masuk kalau kamu nggak milih aku, sayang. Aku meremas amplop surat sampai kusut. Air mataku pecah tanpa bisa dicegah. Mas, kalau kamu asli, kasih aku tanda. Suara tangisku pecah. Apapun, satu hal yang cuma kita berdua yang tahu. Makhluk di dalam berhenti. Menengok keskiviikko arahku. Seolah memproses kata-kataku. Aku, selalu, jagain kamu. Suara itu berat, patah, seperti meniru. Kan kamu bilang, kalau aku pulang, kamu mau masakin rawon. Raywon. Makanan favorit suamiku. Tapi, itu juga hal yang gampang banget dia dengar atau tiru dari percakapan kami. Bukan tanda. Itu cuma peniruan. Brak. Engsel pintu atas lepas. Makhluk di luar sekarang setengah berhasil masuk. Aku teriak tanpa suara. 2 sosok itu. Yang satu mendekat di ruangan. Yang satu hampir masuk memaksa. Aku hanya punya satu pilihan. Dan pilihan itu harus diambil sekarang. Di antara desakan adrenalin itu, aku melihat sesuatu. Sebuah benda kecil jatuh dari saku makhluk. Suamiku, yang di lantai. Kunci mobil. Dan gantungan kecil berbentuk pesawat, hadiah ulang tahunku untuk suamiku 3 tahun lalu. Yang cuma ada satu di dunia. Aku menatap makhluk di lantai itu lagi. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, mata itu terlihat sedih. Manusiawi. Hanker. Yang. Bisiknya. Tolong aku. Breyerik. Pintu depan jebol setengah. Makhluk di luar menyeringai dalam gelap. Aku pulang. Aku harus memilih. Dan apapun pilihannya, akan menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati, dan siapa yang bukan manusia. Pintu depan nyaris copot dari engselnya. Debunya beterbangan, serpihan kayu berloncatan ke lantai. Di balik celah pintu yang retak, tampak sepasang mata gelap. Menyala seperti bara, tapi dingin seperti sumur tua. Aku pulang, sayang. Suara itu bukan lagi tiruan. Itu seperti suara 2 orang bicara sekaligus. Nada asli suamiku bercampur suara yang lebih dalam, lebih haus. Aku mematung. Tubuhku kaku kayak patung porselen yang mau jatuh kapan aja. Di belakangku, suamiku, yang di dalam rumah, yang punggungnya bergerak seperti ada sesuatu hidup di dalamnya, masih berdiri terpincang-pincang. Dua-duanya mengincarku. Dua-duanya pakai wajah suamiku. Tapi cuma satu yang mungkin manusia. Aku memeluk gantungan kunci pesawat kecil yang jatuh dari saku, suamiku, di lantai. Benda itu dingin, tapi dinginnya beda, dingin yang membangunkan ingatan. Ini hadiah ulang tahun ketiga pernikahan. Dia terima sambil ketawa karena katanya, lucu banget, masa pilot dikasih pesawat mini. Cuma kami berdua yang tahu momen itu. Mas, aku berseru lirih. Kalau kamu beneran Mas Dimas, sebutin kata terakhir yang kamu bilang waktu aku pasangin gantungan ini di kunci mobil. Makhluk di luar tertawa renyah, lalu tiba-tiba membelah tawanya jadi suara yang lebih berat. Ah, jadi kamu pilih dia? Yang udah separuh mati itu? Brockok. Pintu makin pecah. Makhluk di dalam, yang punggungnya bergerak-gerak seperti ada sesuatu merayap di bawah kulit. Dia menatapku. Matanya hitam pekat, pupil memanjang, tapi ada sesuatu yang tersisa. Sesamar lampu redup saat listrik hampir padam. Aku ulang pertanyaanku, kali ini lebih keras. Mas, kalau itu kamu, jawab. Makhluk itu membuka mulut. Lama. Terputus putus. Waktu seolah melambat. Suara ketukan, suara napas, suara retakan pintu bercampur jadi satu. Lalu dia bicara. Satu kalimat pendek. Kalimat yang cuma suamiku yang tahu. Pesawatnya kecil, tapi cintamu gede banget. Aku langsung menutup mulut. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Itu kalimatnya. Kalimat yang dia bisikan tepat sebelum kami berangkat ke Bali 3 tahun lalu. Di detik itu, aku tahu,
Makhluk di lantai ini, meski rusak, sekarat, dan setengah bukan manusia lagi. Diola Swamiku. Makhluk di luar pintu berhenti tertawa. Mendadak Suani. Lalu dia menggeram. Dalam. Mara. Berarti kamu sudah memilih. Brokok. Dengan satu hantaman brutal, pintu rumah jebol total. Kayu, engsel, debu, semua berserakan. Makhluk di luar itu masuk. Kakinya panjang, tubuhnya lebih tinggi, wajahnya menggunakan bentuk suamiku tapi ditarik seperti karet. Senyumnya terlalu lebar, matanya memanjang ke samping. Sayang, katanya, yang kamu pilih itu, sudah busuk. Suamiku, yang asli, tersungkur, tubuhnya goyah. Darah mengalir dari hidung, telinga, dan matanya. Tapi dia berdiri, memaksakan diri jadi tameng di depanku. Jangan sentuh istri gue. Makhluk luar tertawa. Masih sok jagoan? Tawanya menggema di seluruh rumah. Lalu dia bergerak cepat. Terlalu cepat. Dalam sekejap, dia sudah di depan suamiku. Tangannya terangkat tinggi. Aku refleks teriak. Mais. Lari. Tapi suamiku nggak lari. Dia malah meraih tanganku dan mendorongku ke arah dapur. Lari sayong. Napasnya megap-megap. Jangan balik lagi ke sini. Aku menolak. Enggak. Aku NGG. Pergi. Suamiku berteriak dengan suara terakhir yang dia punya. Makhluk luar menghantam lantai. Keras. Sampai rumah bergetar. Aku yang dia mau. Swamiku berbisik pelan. Selama kamu hidup, dia nggak bakal menang. Makhluk luar memandang kami seperti menonton makanan yang sedang adu bertahan hidup. Itu benar, katanya. Dia yang kupanggil. Tapi kalau kamu ikut campur, sayang, aku bunuh kalian dua-duanya. Suamiku memelukku sekali lagi, erat seperti orang yang tahu dia bakal hilang. Aku cinta kamu. Suara terakhir dari suami yang hampir menghilang jadi debu. Dan tiba-tiba, makhluk luar menerkam. Aku menjerit. Swamiku terhempas. Dua dimensi, dunia manusia dan dunia gelap, bertubrukan di hadapan mataku. Dan aku cuma bisa memilih. Melihat siapa yang akan hancur duluan. Aku nggak pernah siap lihat dua sosok yang memakai wajah suamiku saling menerkam di ruang tamu rumah kami sendiri. Satu tampak seperti Dimas yang aku kenal. Meski tubuhnya robek, berdarah, dan matanya setengah gelap. Satunya lagi seperti bayangan dari dunia lain, lebih tinggi, lebih cepat, dan punya senyum yang gak mungkin dimiliki manusia. Saat makhluk luar itu menerjang, suamiku menahan dengan seluruh tenaga yang tersisa. Benturan mereka bikin lantai ruang tamu berderak. Perabotan bergeser sendiri. Udara dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan. Lari. Suamiku teriak setengah mati sambil mendorong makhluk itu mundur. Tapi aku nggak bisa lari. Kakiku terkunci. Hatiku seperti ditarik dua arah. Makhluk luar itu berdecak. Tatapannya liar. Sayang, kamu malah bela bangkai ini. Suamiku terhuyung, darah makin banyak keluar dari hidung dan telinganya. Dadanya naik turun cepat, tapi dia berdiri lagi. Aku, suaminya, katanya dengan sisa tenaga yang hampir habis. Aku orang yang kamu panggil istri. Makhluk luar itu tertawa keras. Terlalu keras. Kalau begitu. Dia memutar lehernya pelan sampai berbunyi krak-krak-krak. Kenapa aku yang kamu panggil? Pulang? Aku memeluk tubuhku sendiri. Ken Kang. Rasanya paru-paruku diperas dari dalam. Mereka narik aku. Suamiku tersengal. Dari sisi lain. Tapi aku kabur. Aku cuma mau balik ke kamu. Makhluk luar itu mendesis panjang. Dan dia mencuri kesempatan terakhir yang bukan miliknya. Suamiku menyeret napas, lalu menatapku sambil gemetar. Sayang, dengar aku. Dunia tempat aku ditarik itu, bukan tempat manusia. Ada banyak makhluk yang mirip manusia, tapi bukan manusia. Makhluk luar itu tiba-tiba bergerak. Blair. Dia melempar suamiku ke dinding. Tubuh suamiku terhempas, menabrak rak buku sampai buku-buku berjatuhan. Aku menjerit dan berlari ke arahnya. Mais. Suamiku meringis,
tapi memegang tanganku. Pegangannya dingin, tapi familiar. Masih dia. Masih suami yang aku kenal. Makhluk luar melangkah mendekat, langkahnya berat tapi cepat. Setiap pijakan terasa seperti rumah akan retak dua. Sudah cukup dramanya, katanya. Aku akan bawa dia kembali. Dunia kalian terlalu terang untuk makhluk sepertinya. Swamiku Menggeleng 5. Aku, bukan makhluk kayak lo. Aku, manusia. Makhluk itu mendekat. Menunduk. Menatap suamiku yang setengah pingsan seperti menatap barang yang ingin dia tarik kembali ke jurang. Manusia? Makhluk itu tersenyum lebar. Coba tanya istrimu. Lihat punggungmu, Dimas. Aku merinding. Perlahan, aku melirik punggung suamiku. Di balik bajunya, ada tonjolan mengerikan, memanjang dari bahu sampai pinggang. Bergerak. Seolah ada tangan lain, atau wajah lain, di dalam kulitnya. Aku, suamiku menunduk. Suaranya pecah. Aku tetap aku, sayang. Walau mereka nempelin sesuatu ke tubuhku. Makhluk luar tertawa panjang. Dia pikir dia masih manusia. Padahal dia sudah mulai berubah, dan kalau dia tinggal di sini lebih lama. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke arahku. Napasnya Dinjin. Dia akan berubah jadi aku. Aku mundur ketakutan. Suara-suara berbisik muncul di telingaku. Entah dari mana, suamiku meraih tanganku lagi. Jangan dengerin dia. Mata suamiku berkaca-kaca. Aku pulang buat kamu. Makhluk luar terkekeh. Lalu kenapa kamu membawa kami bersamamu? Swamiku Menahan Napas. Terstak. Teriak menahan sakit. Tonjolan di punggungnya bergerak makin kencang, seperti ada wajah lain yang bakal muncul. Aku menangis tanpa suara. Sayang, suamiku meraih pipiku. Kalau aku berubah, jangan biarin aku menyakitimu. Tolong. Makhluk luar mendesis. Waktunya hobbies. Aku akan menariknya kembali sekarang. Dia mengangkat tangannya, dan udara rumah langsung mengeras, kayak ruang tamu berubah jadi ruang vakum. Tiba-tiba suamiku menarik napas keras-keras. Tidak. Dia berdiri, tubuhnya goyah tapi matanya tegas. Kalau ada yang balik ke dunia lo, itu Elo, bukan gue. Makhluk luar marah besar. Suasana berubah gelap. Lampu-lampu berkelip. Aku yang dipanggil malam ini. Aku yang seharusnya pulang lewat tubuhmu. Suamiku mendorongku ke belakang, melindungi tubuhku dengan tubuhnya yang lemah. Sayang, aku, cinta kamu. Dia tersenyum kecil, luka, tapi manusia. Tapi kalau aku harus hilang, aku mau hilang sebagai manusia. Makhluk luar menatapnya tajam. Kamu gak punya kekuatan buat nentang kami, Dimas. Dan saat makhluk luar bersiap menerjang lagi, Swamiku Memegang Tanganku Erat. lalu dia berbisik sesuatu yang bikin jantungku serasa berhenti. Buka pintunya. Aku terpaku. Makhluk luar mendesis marah. Jangan berani-berani kau. Suamiku mengangguk kuat. Tolong, sayang, buka pintu belakang. Matoku Melabar. Itu pintu ke halaman. Pintu satu-satunya yang gak dihancurkan makhluk luar. Tapi, Mas, percaya aku. Aku akhirnya berlari ke arah dapur, menuju pintu belakang rumah. Sambil di belakangku, Dimas, mulai bertarung habis-habisan. Dan aku belum tahu siapa yang akan hidup, dan siapa yang akan hilang selamanya. Aku membuka pintu belakang dengan tangan gemetar. Udara malam langsung masuk, menusuk tulang, seolah dunia di luar ikut menahan napas. Dari ruang tamu, suara benturan keras terus terdengar. Kayak ada dua makhluk yang mangsa dan pemangsa tapi dua-duanya nggak mau mati. Begitu pintu terbuka penuh, segalanya berubah. Angin berhenti. Lampu berhenti berkelip. Suara berbisik itu menghilang. Makhluk luar langsung berbalik ke arahku. Ia mendesis panjang. Kenapa kau buka itu, perempuan? Suamiku, atau sosok yang memakai tubuh suamiku, terhuyung menuju pintu belakang, napasnya hampir nggak ada. Tapi dia tersenyum kecil ke arahku. Akhirnya, kamu percaya aku. Makhluk luar melangkah cepat untuk menutup pintu.
Tangannya meraih udara, memaksa sesuatu. Tapi dia terlambat. Begitu pintu terbuka, angin aneh menyembur dari halaman, bukan angin dunia ini. Kayak seruan dari tempat yang pernah menyeret suamiku. Suara rendah muncul, bukan suara manusia. Bergiter. Dalam. Anchorman. Yang kembali harus satu. Makhluk luar itu pucat, atau apapun versi pucat dari wujudnya. Tidak, bukan aku. Yang dipanggil adalah dia. Gia. Dan di saat dia berusaha kabur ke arahku, berusaha menutup pintu, sosok suamiku mendorongnya mundur dengan tubuhnya. Dorongan kecil, tapi cukup. Makhluk luar itu masuk ke ambang pintu, dan langsung tersedot ke dalam kegelapan di luar. Jeritannya menggema, panjang, sampai udara bergetar. Lalu, Sunyi. benar-benar sunyi. Suamiku jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Tonjolan mengerikan di punggungnya mulai mereda, seperti sesuatu ditarik keluar paksa dari tubuhnya. Aku langsung memeluknya erat. Mas, bangun. Jawab aku. Dia tersenyum lema. Ternyata, yang mereka mau, bukan tubuhku. Mereka cuma mau, yang salah masuk dunia. Apa maksudnya? Suaraku pecah. Dia menyentuh pipiku. Hangit. Masih manusia. Aku sempat, hampir berubah. Dia menatap pintu yang masih terbuka. Tapi waktu kamu buka pintunya, dunia itu narik makhluk yang salah. Aku menatapnya takut-takut. Terus, Mas, dia menarik napas, pelan, tapi utuh. Yang kembali, cuma satu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, matanya benar-benar kembali seperti Dimas yang aku kenal. Tanpa suara. Tanpa pecahan bayangan lain di irisnya. Tanpa bisikan dari balik dunia. Dia memelukku. Kuat. Rapat. Terima kasih. Kamu nyelamatin aku. Air mataku jatuh gak keruan. Aku memeluknya seolah takut dia hilang lagi. Di belakang kami, pintu perlahan menutup sendiri. Angin aneh itu hilang. Suara lain pun hilang. Rumah kembali rumah. Aku dan suamiku duduk bersandar ke dinding sambil saling memeluk. Masih gemetar. Napas kami belum teratur. Tapi dia ada. Di sini. you too. Mas, Aku menatapnya hati-hati. Kita beneran aman? Dia tersenyum kecil, letih, tapi manusia. Kalau satu-satunya jalan mereka masuk sudah tertutup, kita aman. Aku mengangguk. Tapi sebelum aku bisa menguatkan diri sepenuhnya, dia menatap pintu belakang itu lagi. Lama. Sangat lama. sayang, suaranya pelan. Boleh? Peluk aku lebih kuat sedikit. Kenapa? Wajahnya berubah sendu. Matanya berkekak-kaka. Karena meski aku tahu aku manusia. Dia menelan luda. Tapi sampai sekarang, aku nggak tahu apakah ketika mereka narik dia kembali. Dia tiup napas lema. Hapu. Yang tertinggal di dunia ini beneran cuma aku. Aku memeluknya. Kuat. Sampai tubuhku ikut gemetar. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal yang paling menakutkan. Kadang, yang kembali memang cuma satu. Tapi kita nggak pernah bisa benar-benar yakin. Siapa yang pergi, dan siapa yang pulang.